Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rasustini, pendamping lokal Desa Cialam Jaya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya bertugas di Cialam Jaya itu sejak tahun 2015, November 2015 sampai hari ini, berdasarkan surat tugas dari Kementerian Desa yaitu 143 untuk mengawal desa dan mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tugas-tugas saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi desa dalam hal proses pendataan desa. Nah, di sini ada beberapa yang kami lakukan sebagai tugas pendamping lokal desa dalam hal perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, melakukan musyawarah desa untuk melahirkan dokumen-dokumen desa. Adapun dokumen-dokumen desa itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah RPJMDS, Rencana Pembangunan Desa Menengah untuk 6 tahun, yang termuat visi misi kepala desa dan kebijakan-kebijakan pembangunan dalam jangka 6 tahun. Yang kedua, dokumen terkait dengan RKPDS, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam 1 tahun. Dan yang ketiga adalah APBDS, itu anggaran pendapatan belanja desa yang sudah pasti dilaksanakan desa dalam 1 tahun. Yang selanjutnya dalam proses pendataan desa. Nah, ini pendataan desa bersama dengan teman-teman desa, yaitu dari dimulai dari RT, RW, dan dusun-dusun serta kaur-kaur. Kami bersama-sama kolaborasi melakukan pendataan desa, yaitu mengidentifikasi terkait dengan data yang ada di desa, baik yang bersifat formal maupun non formal. Contoh adalah data KPM. Itu kemudian data-data yang lain yang berkaitan dengan ekonomi desa. Yang kedua, memfasilitasi desa terkait dengan SDGs dan IDM desa. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, yaitu desa berkelanjutan, dan IDM, Indeks Desa Membangun, sebagai tolak ukur desa untuk mendapatkan informasi terkait dengan pembangunan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh desa. Yang selanjutnya, mendampingi desa terkait dengan partisipasi kelembagaan masyarakat yang desa. Dan alhamdulillah, Desa Cialam Jaya untuk aparat-aparat mulai dari KAUR dan KASI itu adalah berkolaborasi dengan kami dalam hal proses perencanaan desa dalam pengambilan keputusan itu melalui musyawarah desa yang dilakukan setiap tanggal bulan Juli sampai dengan bulan 12. Itu proses perencanaannya. Untuk kami dari pendamping lokal sendiri itu ada tugas yang berkaitan dengan pelaporan tugas. Ini kami secara berjenjang, pelaporan dari desa ke pusat. Jadi dari pendamping lokal desa melaporkan ke pendamping kecamatan, kemudian pendamping kabupaten, dalam hal ini tenaga ahli kabupaten, kemudian dari kabupaten melaporkan ke tenaga provinsi dan ditindaklanjuti oleh pusat. Begitu sebaliknya, sehingga dalam proses pelaporan kami itu berjenjang yang ditandai dengan aplikasi, dalam bentuk aplikasi itu yang dinamakan oleh daily report pendamping. Ini kami melaporkan setiap hari terkait dengan tugas-tugas kami di lapangan, mulai dari jam 8 sampai jam 17 setiap hari jam kerja. Itu minimal 140 jam per bulan atau 8 jam per hari. Inilah tugas-tugas kami sebagai pendamping lokal desa. Dan alhamdulillah masyarakat Cialam Jaya beserta pemerintah dan teman-teman aparat desa betul-betul bersama kami, bekerja sama dengan kami terkait dengan pembangunan desa. Artinya bahwa segala sesuatu terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan tentang anggaran penggunaan dana desa memang benar-benar menerapkan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Alhamdulillah, untuk potensi Cialam Jaya sangat luar biasa, baik dari segi masyarakatnya maupun dari sumber daya alamnya sangat mendukung.
dari masyarakat-masyarakatnya terlebih juga sangat mendukung dalam dibuktikan dalam satu proses musyawarah desa pengambilan keputusan tingkat partisipasi masyarakat itu sangat antusias ketika melakukan rapat musyawarah desa. Dan alhamdulillah Desa Cialam kami sudah sama-sama dengan masyarakat membuat suatu karya yang berhubungan dengan ekonomi desa, yaitu membangun BUMDes Jahanara Medumbasi yang kurang lebih terletak sekitar dari sini 100 meter. Itulah yang akan menjadi ikon Desa Cialam Jaya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong desa terkait dengan pengembangan ekonomi. Kami melakukan pendataan terkait dengan identifikasi ekonomi desa seperti pasar desa dan kuliner-kuliner yang ada di desa. Dan alhamdulillah untuk Desa Cialam Jaya ini ada berbagai macam kuliner-kuliner yang ada di desa, baik dari segi ekonomi rumah tangga industri maupun dari segi ekonomi yang berkaitan dengan di luar dari rumah tangga, seperti pembangunan kolam renang anak, di mana dalam kolam renang itu dua kategori, yaitu ukuran untuk ukuran anak-anak dan untuk ukuran 6 tahun dan ukuran 8 tahun. Inilah yang menjadi salah satu ikon dari Desa Cialam Jaya, sehingga inilah yang akan kami kembangkan lagi ke depan. Dan alhamdulillah kami Desa Cialam Jaya untuk tahun 2025 itu masuk dalam kategori desa maju. Olehnya itu saya juga pribadi Ibu Rasustini menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi kinerja atau hasil karya saya dalam membangun ekonomi di Cialam Jaya itu kolam renang, dan ini yang membuat salah satu karya hasil untuk melanjutkan pada ajang TPP inspiratif sebagai PLD. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Konawe Selatan salah satu PLD atau pendamping yang mewakili ke tingkat provinsi adalah saya selama 3 tahun berturut-turut. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan kami, termasuk dengan pemerintah desa yang sempat saya dampingi, yaitu Desa Cialam Jaya, Ambololi, Pobulaa, dan Masagena, merasa bangga dengan pendampingnya yang memang benar-benar punya antusias bekerja dan benar-benar mendampingi desanya sesuai dengan tupoksi yang ada. Untuk itu harapan kami kepada pemerintah masyarakat Cialam Jaya bahwa marilah kita sama-sama untuk tetap membangun desa kita dalam hal kelanjutan pembangunan kita ke depan, sehingga masyarakat yang ada di Desa Cialam Jaya bisa mandiri untuk membangun desanya. Kira ini untuk dari saya, sekian dan terima kasih.